Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sangat prihatin sekali dengan fenomena baru di Indonesia. Fenomena pembunuh bayaran yang banyak terjadi di Indonesia. Orang membenci orang lain langsung membunuh, dan jika tidak berani nyuruh pembunuh bayaran dengan biaya murah. Teman-teman, sangat aneh, saya mendengarnya bahkan membuat miris. Banyak orang seperti binatang, membunuh sesama karena ada persoalan, dan yang mengerikan, orang berani bunuh orang lain untuk uang. Berikut adalah pembunuhan di Indonesia yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. Pembunuhan bos, Sinar Minang, Karawang. Kasus pembunuhan Hairul Amin, 54, bos rumah makan, Sinar Minang, di Karawang menyita perhatian publik. Setelah sepekan menyelidiki, polisi mengungkap perkara tersebut. Para pelaku mengeksekusi korban di dekat rumahnya, Jalan Jeruk Guro, Kabupaten Karawang, Rabu, 27/10. Korban tewas dengan luka tusuk di bawah ketiak, kepala dan tangan. Polisi menangkap 6 orang terdiri 1 perempuan inisial NW, 49, dan 5 pria berkaitan kasus pembunuhan Hairul Amin. Dalang utama pembunuhan bos, Sinar Minang, itu tak lain NW. Polisi mengungkapkan bahwa NW merupakan istri korban. NW, istri korban, membuat surat perjanjian dengan para eksekutor dalam sebuah surat yang dilengkapi meterai Rp10.000. Hal itu sesuai dengan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kesepakatan, NW menjanjikan bayaran kepada para pelaku berjumlah Rp30 juta. Sejauh ini, polisi baru menangkap 5 pria komplotan pembunuh bayaran. SP menghabisi bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 SD ini dengan imbalan Rp70.000 dan minuman keras. Seorang bocah SD asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berinisial MYP, 8, tewas setelah dihabisi ibu tirinya sendiri, SA, 21. SA diketahui menyewa pembunuh bayaran, SAP, 24, untuk mengeksekusi korban. Diketahui, jasad korban ditemukan mengambang di Sungai Prawira, Desa Rawadalem, Kecamatan Balongan, Indramayu pada Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, dalam kondisi membusuk. Pelaku nekat membunuh MYP lantaran merasa sakit hati dan cemburu pada korban. Pasalnya, menurut SA, ayah korban terlihat lebih sayang pada korban dibanding dengan anak dari hasil hubungan mereka. Sakit hati, Pak, kata SA, dilansir Tribun Jabar. Selain itu, SA mengaku nekat menghabisi MYP karena merasa pada korban yang kerap mengamuk ketika meminta jajan. SA nekat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa MYP. Kepada SAP, SA berjanji akan memberi hadiah jika berhasil menyelesaikan tugasnya. Kemudian tersangka 1, ibu tiri, ini menjanjikan hadiah kepada tersangka 2, Algojo, jika berhasil melakukan perintahnya, bebernya. Diketahui, MYP dihabisi dengan cara diceburkan ke sungai hingga ia kemudian tewas karena tenggelam. Pembunuhan dengan sangat mengerikan terhadap Budiharto Angsono, mantan mertuanya sendiri pada tanggal 19 Juli tahun 2003. Gunawan tega menghabisi nyawa Direktur Utama PT Aneka Sakti Bakti tersebut, lantaran sakit hati dipenjarakan oleh sang korban. Budiharto Angsono dibunuh dengan cara ditembak dari jarak jauh oleh 4 marinir yang disewa oleh Gunawan Santoso. Kasus ini menjadi salah satu insiden pembunuhan terkejam di Indonesia. Sang pelaku juga sempat melarikan diri berkali-kali. Kasus pembunuhan Hakim Agung MA, Mahkamah Agung, Syarifuddin Kartasasmita yang terjadi pada 2001 ini juga sempat menggemparkan masyarakat.
Syarifuddin Kartasasmita dihabisi nyawanya oleh dua orang pembunuh bayaran, yakni Mula Warman dan Noval Haddad atas perintah Tommy Soeharto. Kasus pembunuhan itu terjadi lantaran adanya kasus tukar guling Goro Batara Sakti yang masuk dalam Yayasan Soeharto. Atas kasus tersebut, pengadilan memvonis putra Presiden Soeharto tersebut bersalah dengan hukuman penjara 15 tahun. Tan Heri Tantono, bos PT Sanex Steel menjadi korban pembunuhan sadis. Ia meninggal dunia dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Kasus pembunuhan pada tahun 2012 ini melibatkan belasan orang dari kelompok John Kay, kelompok preman dari Maluku. Dalam persidangan, John Kay kemudian dinyatakan bersalah dan divonis 12 tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi hukumannya ditambah menjadi 16 tahun penjara.